الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di hari Jumat ini Sayyidul Ayyam kita dapat bersama-sama berada di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 8, Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wajibkan, kata Allah, kami wajibkan kepada manusia, insana, baik muslim maupun kafir. Kami wajibkan kepada manusia biwalidayhi husna, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Para ulama mengatakan dari ayat ini dan beberapa ayat yang lain, hukum berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain, wajib jamaah. Oleh karenanya pada kesempatan Jumat siang ini saya akan memaparkan beberapa bentuk bakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup dan juga bakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal dunia. Adapun bentuk-bentuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama ketika masih hidup adalah bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di dalam surat Luqman ayat 15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan pergaulilah keduanya, ayah kita, ibu kita, fit dunya, di dunia ini ma'rufa, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya memberikan kegembiraan kepada hati seorang mukmin termasuk sedekah jemaah. Lebih utama lagi kalau kita memberikan kebahagiaan kepada hati kedua orang tua kita yang lebih berhak mendapatkan kebahagiaan dari anak-anaknya. Di dalam nasihat perkawinan dikatakan agar suami senantiasa berbuat baik kepada istri. Maka kepada kedua orang tua kita harus lebih baik lagi dibandingkan kepada istri dan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah, terutama ibu yang melahirkan kita, yang mengasuh kita, mendidik kita, dan banyak jasa lain yang tidak terhitung. Di dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika ada seseorang sahabat meminta izin
untuk berjihad fisabilillah, mengangkat senjata, dengan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Orang tuanya tidak ridho anaknya ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Irji, kembalilah kamu. Tidak usah ikut jihad. Dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Di dalam riwayat lain dikatakan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bentuk bakti yang kedua kepada orang tua kita yang masih hidup, yakni berkata kepada keduanya dengan perkataan yang karimah, lemah lembut. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullahuma qaulan karima." Ya, hendaklah kalian berbicara, bertutur kata pada keduanya karimah, dengan lemah lembut. Hendaknya bagi kita dibedakan berbicara dengan kedua orang tua dan berbicara kepada anak kita, kepada teman atau dengan yang lain. Berbicaralah dengan perkataan yang mulia pada kedua orang tua. Fala taqulahuma uffin. Jangan sekali-kali kita mengatakan uff. Bahasa Al-Qur'an uff, bahasa kita ah. Nah, fulan, belikan ibu ini di warung. Ah, ibu, saya kan sibuk. Ibu nggak lihat saya sedang bekerja di depan laptop. Suruh si fulan saja, adik saya. Ini termasuk salah satu bentuk perbuatan durhaka dengan lisan. Karena perbuatan durhaka itu dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Salah satu bentuk kedurhakaan dalam lisan perkataan adalah mengatakan uff atau ah kepada kedua orang tua. Fala taqulahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kalian bentak kedua orang tua, mengangkat suara di hadapan orang tua. Di mana di zaman sekarang, naudzubillah, sebagian anak-anak kaum muslimin mengangkat suara di hadapan kedua orang tuanya, yang dimana di zaman dahulu mungkin segan anak-anak zaman dahulu untuk mengangkat suara di hadapan orang tua. Dan ini termasuk salah satu bentuk kedurhakaan anak terhadap kedua orang tuanya. Dan juga kata para ulama, kita tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang kita meskipun keduanya berbuat jahat kepada kita. Ustadz, anak dari kecil gak diasuh sama orang tua, dititip ke kakek ke nenek. Ibu sibuk bekerja, ayah sibuk bekerja, sehingga balas dendam anaknya. Dan ini termasuk salah satu perbuatan durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Atau ada hak kita yang ditahan oleh kedua orang tua kita, atau orang tua kita memukul kita, atau keduanya belum memenuhi apa yang kita minta. Umpamanya biaya sekolah yang belum dibayar padahal orang tua mampu membayar, ya, maka tetap kita tidak boleh durhaka terhadap keduanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bentuk bakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, yakni tawadhu, merendahkan diri di hadapan orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfidh lahuma janaha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu pada keduanya dengan penuh kasih sayang. Ada sebuah kisah menarik, kisah seorang ulama besar, imam mazhab, gurunya para guru, Nu'man bin Thabit rahimahullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau adalah maha guru, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Malik. Sempat bertemu dengan sahabat, sempat berguru dengan sahabat Anas bin Malik. Dialah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Mempunyai ibu yang unik, ya maaf. Ibunya memiliki anak seorang alim, pakar fikih. Ya, ibunya punya seorang anak ulama. Suatu ketika, ibundanya Abu Hanifah mengeluhkan perihal darah yang didapati setelah beberapa hari suci dari haid. Jadi ketika ibunya Imam Abu Hanifah suci dari haid, beberapa hari setelahnya keluar darah. Masalah fikih, bingung ibunya.
Sang ibu bingung apakah harus meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat. Maka uniknya ibundanya Imam Abu Hanifah memerintahkan Imam Abu Hanifah untuk pergi bertanya kepada salah seorang ulama juga yang bernama Abu Abdurrahman Umar bin Dzur, yang sejatinya beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Punya anak alim, ya, tapi nggak mau nanya sama anaknya ustadz, kibar, kiai, ya, jangan mungkin. Tapi nggak mau nanya sama anaknya, malah anaknya disuruh nanya sama muridnya. Karena ada jemaah, ada ibu yang ngefans sama ustadz, padahal anaknya ustadz besar, ilmunya luas. Ustadz fulan muridnya, ustadz fulan anaknya. Tapi lihat, akhirnya Imam Abu Hanifah rahimahullah mematuhi perintah ibunya, ya, datang kepada Umar bin Dzur untuk menanyakan permasalahan fikih ibunya. Ketika datang di hadapan Umar bin Dzur terheran-heran sambil tertawa. Lantas Umar bin Dzur mengatakan, engkau Abu Hanifah bertanya mengenai persoalan fikih, sementara kami mengambil ilmu darimu. Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk meminta fatwa darimu. Beliau memiliki hak atasku, jawab Abu Hanifah. Tawadhu jamaah, nggak sombong. Mungkin kalau kita di posisi Abu Hanifah, ibu, saya tersinggung. Kenapa ibu nggak tanya sama saya? Itu Umar bin Dzur murid saya, baru ngaji kemarin sore. Mungkin kita seperti itu jemaah. Tapi Abu Hanifah tidak. Dengan ketawaduannya datang ke Umar bin Dzur, bertanya, meskipun sudah tahu jawabannya. Akhirnya mengerti alasan mulia dari Imam Abu Hanifah, maka Umar bin Dzur bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, apa yang telah engkau sampaikan kepada ibu mengenai hal ini? Maka kata Imam Abu Hanifah, aku mengatakan demikian, demikian, dan demikian. Ibunya nggak mau menerima fatwa dari anaknya, nggak puasnya. Maka kata Umar bin Dzur, pergilah, wahai Imam, katakan pada ibumu demikian, demikian, dan demikian, persis seperti jawabanmu. Ya, maka pulanglah Imam Abu Hanifah kepada sang ibunda dan berkata dengan penuh adab, dengan lirih, wahai ibunda, sesungguhnya Abu Abdurrahman Umar bin Dzur berkata demikian, demikian, dan demikian. Riwayat ini termaktub di dalam kitab Manaqib Imam Abi Hanifah li Al-Qurdi. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bentuk bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, yakni memberikan infak, memberikan sedekah kepada kedua orang tua sebelum orang tua meminta. Sadar diri sebagai anak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka sedekahkan, tentang apa yang mereka infakkan. Kita kalau punya fulus gimana nih, mau sedekah kemana? Mereka bertanya. Qul, maka katakanlah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jawablah, harta yang kamu nafkahkan, harta yang kamu sedekahkan hendaknya diberikan kepada ibu bapakmu. Jadi kita kalau mau sedekah jemaah, jangan ke yang lain dulu. Ada skala prioritas. Allah yang mengatakan kepada ibu bapakmu, kasih dulu sedekah kepada ibu bapak. Setelah itu kata Allah, wal aqrabin, kaum kerabat, istri, anak, paman, bibi, kakak, adik kandung, yang paling terdekat. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Setelah itu lihat anak-anak yatim di sekitar kita, kita sedekah kepada mereka semua. Setelah itu wal masakin, orang-orang miskin. Setelah itu ibnis sabil, orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Kemudian kata para ulama, berbuat baik yang pertama adalah kepada ibu, kemudian baru kepada bapak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ummuka thumma ummuka thumma ummuka. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu.
Tsumma abaka, kemudian bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian orang yang terdekat dan yang terdekat. Ini skala prioritas di dalam berbuat baik. Dan sebagian orang yang telah menikah tidak menafkahkan lagi, tidak bersedekah lagi dari hartanya kepada orang tuanya. Karena apa? Karena takut sama istrinya. Dan hal ini tidak dibenarkan, jemaah. Ya. Dan yang mengatur harta, kata para ulama, adalah suami. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, bentuk bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup adalah mendoakan kedua orang tua mereka, kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mendoakan kedua orang tua kita, jemaah. Seandainya orang tua kita belum mau sholat, kejawen umpamanya, maka doakan. Dakwahkan dengan baik, yang hak. Meskipun orang tua kita masih berbuat kesyirikan, bahkan syirik besar, masih berbuat bid'ah dan yang lainnya, maka kita wajib dan harus tetap berlaku lemah lembut kepada keduanya. Lantas jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita telah meninggal, apakah tertutup pintu bakti kepada kedua orang tua? Di dalam Islam tidak, jamaah. Maka bakti kepada kedua orang tua bisa kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup ataupun telah meninggal. Kata para ulama, menurut hadis-hadis yang sahih tentang amal-amal bakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, di antaranya yang pertama adalah mendoakannya, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, mensolatkan ketika orang tua meninggal. Anak jadi imam, bukan panggil ustadz jadi imam, anak laki-laki dia jadi imam. Harus belajar agama, karena itu salah satu bentuk bakti anak kepada kedua orang tuanya. Sebagian anak nggak bisa mimpin sholat jenazah, padahal yang berhak memimpin sholat jenazah adalah ahli warisnya, bukan ustadz, bukan. Maka didik anak-anak laki-laki kita. Nah, kalau ayah meninggal, ibu meninggal, kau yang jadi imam. Nah, bapak nggak ridho kalau kau tidak jadi imam. Didik anak-anak kita, ya, karena ini hak ahli waris. Kemudian yang ketiga, selalu memintakan ampun untuk kedua orang tua kita di waktu-waktu yang mustajab. Yang keempat, membayarkan hutang-hutangnya. Ini juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Yang berikutnya, yang kelima, melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun wasiat yang menyelisih syariat, maka dia batal otomatis. Dan yang berikutnya, yang keenam, menyambung tali silaturahim kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna min abarril birri ayyasilar rajul ahlu wadhi abihi ba'da an yuwalliya." Sesungguhnya termasuk kebaikan, termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah menyambung tali silaturahim kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dari pintu tengah, pintu birrul walidain. Yang kata Nabi, kalau kau jaga pintu itu maka jagalah, tapi kalau kau lepaskan maka lepaskanlah. Mari jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
kita panjatkan doa kepada Allah di hari Jumat yang penuh barakah ini. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi